Saya urutkan dulu nasab ke atasnya. Ibrahim anak siapa? Nanti saya turunkan ke bawahnya sampai kita menemukan genealogi Yahudi. Siapa Yahudi itu? Ibrahim anaknya Azar. Ada yang menamainya juga dengan Terah. Kemudian Terah anaknya Nahur. Nahur anaknya Abir. Abir anaknya Kinan. Kinan anaknya Arfakhshad. Ini kemudian ke Sam. Ini kemudian ke Nuh alaihissalam. Bin Mikhlail. Saya agak cepat, mohon maaf, waktu terbatas. Bin Matushalah. Bin Kinan, saya cepat. Bin Anwar. Bin Thith. Bin Adam alaihissalam. Kenapa penting saya urutkan ini? Pertama kita temukan dulu akar Palestinanya. Nanti di sini saya kotaki, Nuh alaihissalam punya 4 anak yang viral. Ada berapa? 4 ya. 1, ini yang kemudian tidak beriman dan tenggelam. Kita tahu namanya siapa? Kanaan. Kemudian Sam. Ada selanjutnya Ham. Ada selanjutnya Yafith. Terjadi banjir besar di kisaran tahun 2345 sebelum Masehi. Tersapu semuanya. Termasuk nanti bangunan Ka'bah yang telah ada bahkan sebelum Adam diturunkan. Jadi ada satu versi Ka'bah itu sudah jadi dibuat oleh malaikat atas perintah Allah sebelum Adam turun. Sebagai keterangan dari Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi nanti Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Adam turun. Lalu kemudian di era Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar, deluge. Banjir besar ini menyapu bagian atasnya, atas Ka'bah. Ibrahim alaihissalam menikah dengan siapa? Ayo kita urutkan. Terah atau Azar. Saya fokuskan ke Terah dulu supaya mengambil versinya dari Alkitab. Maksud saya begini, kita menjelaskan ini dengan versi yang mereka klaim sendiri. Ya, kalau pakai Quran nanti nggak akan diakui. Tapi nanti Quran akan jadi standar kebenarannya, nanti saya akan tunjukkan. Baik, ini punya 3 orang anak. Anak pertamanya namanya Haran. Anak keduanya diberi nama dengan nama ayahnya, Nahur. Anak ketiganya Ibrahim. Jadi Terah punya 3 orang anak, Haran, Nahur, dan siapa? Ibrahim. Haran punya 2 orang putri dan 1 orang putra. Putranya yang laki-laki itu 1 orang, namanya Lut. Lut alaihi salam. Siapa namanya? Nah, Lut ini anaknya Haran. Jadi karena Haran punya adik itu Nahur dan Ibrahim, ini yang bungsunya, maka hubungan Lut dengan ke Ibrahim ini paman, ini keponakannya. Ya. Nanti saat kaumnya Lut itu akan dihukum karena mereka menantang azab, Ibrahim menyampaikan kepada Allah, "Inna fiha Lut." Di mana ditemukan? Quran surah ke-29 ayat berapa? Ayat 32. Detil kejadiannya ditemukan di mana? Quran surah ke-51 Az-Zariyat ayat berapa? Kita bisa lihat nanti dari ayat ke-30 sampai seterusnya. Sampai ke-49. Sampai ke kisah Firaun. Ini anak laki-lakinya Haran. Anak perempuannya ada 2. 1 Mislah, yang kedua Sarah. Yang kedua, Sarah. Masa dulu belum ada ketentuan yang ditetapkan seperti di era Nabi Muhammad SAW yang berlaku sampai dengan kini. Nanti tertuang di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat ke-23. Hurrimat alaikum ummahatukum sampai ujungnya illa ma qad salaf. Ya. Jadi di era Nabi Muhammad SAW tidak boleh menikahi ibu, jelas, kan? Anak perempuan jelas. Wa banatul akhi wa banatil ukhti. Anak perempuannya adik kita, kakak kita. Tapi kalau dulu yang anak perempuannya kakak dan adik itu tidak berlaku. Masih boleh karena generasi manusianya masih terbatas. Ya, masih ingat anaknya Adam alaihissalam kalau lahir kan kembar itu kan? Karena belum ada manusia lain, ditikahkannya secara silang. Nah di era ini pun kemudian anaknya Haran yang perempuan yang Sarah dinikahkan dengan Ibrahim alaihissalam. Adapun Mislah dinikahkan dengan Nahor. Maka disinilah ketemu Ibrahim dengan siapa?
Sarah. Ibrahim alaihissalam dengan Sayyidah Sarah alaihissalam. Di sini awal ketemuannya. Bertemu satu nasab di sini. Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah alaihissalam. Lama belum dikaruniai keturunan. Kemudian mendapatkan trigger dengan hadirnya Hajar alaihissalam. Lalu dinikahkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahir siapa? Ismail alaihissalam. Ini anak pertamanya. Kalau Nabi Ismail melahirkan siapa pada akhirnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu nanti keturunan ke-29 dari Nabi Ismail. Ada perbedaan sedikit tapi tidak jauh dari ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam. Ya, intinya 29 di situ. Nah, secara cepat Ibrahim alaihissalam dengan Sarah alaihissalam singkatnya mendapatkan keturunan, lalu lahirlah seorang anak diberi nama dengan siapa? Ishak. Lahir Ishak. Apa artinya Ishak? Yang menggembirakan. Ya, yang menggembirakan karena Sarah saat mendapatkan Ishak itu tertawa. Itu ada di Quran surah ke-11 ayat 71. Quran surah ke-11 ayat 71. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Ya. Jadi dan istrinya Ibrahim alaihissalam tertawa ketika diberi kabar bahwa beliau akan melahirkan. Padahal sudah divonis secara medis, secara klinis, ini maaf monopos dan mandul tidak mungkin punya keturunan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Detailnya ada di Quran surah ke-51 ayat 24 sampai ayat 30, paling kanan sebelah bawah. Hal ataka haditsu dhaif Ibrahim sampai ke bawahnya bi ghulamin alim. Fadhahikat, maka Sarah tertawa, maka diberikanlah oleh Allah anugerah seorang anak yang akan memberikan kegembiraan sampai ia tertawa selama hidupnya. Anak yang cerdas, jenius, Ishak. Ini disebut dengan ghulamun alim. Nanti Nabi Ismail disebut dengan ghulamun halim. Ingat ya? Dari Sarah lahir Ishak. Ishak alaihissalam melahirkan siapa? Ishak alaihissalam tidak melahirkan siapa-siapa karena beliau laki-laki. Istrinya yang melahirkan, kan? Siapa nama istrinya? Namanya Rafqah. Rafqah punya abang, namanya Laban. Laban punya anak 4 perempuan. 1 Lea atau Leia. 2 Rahil atau Rahilah. Nah, ada versi yang ketiga dan keempat ini bukan anak perempuan aslinya, tapi asisten untuk membantu 2 yang di atasnya. Yang ketiga ini Zulfa, yang keempatnya Bilha atau Balha. Kita temukan Lea, Rahil, Zulfa, Bilha. Anak siapa ini? Anaknya Laban. Siapa Laban? Abangnya Rafqah. Siapa Rafqah? Istrinya Ishak. Setelah kemudian Ishak alaihissalam dan Rafqah kemudian dipersatukan menikah, melahirkan anak. Anak yang viralnya ada 2 nanti. Yang paling viral di antara 2 ini salah satunya. Yang pertama, anak pertamanya Aisyu. Ini yang kelak nanti akan ke Eropa mengembara. Anak keduanya, ini tokoh sentral kita, yaitu Ya'qub alaihissalam. Ya'qub ini seorang nabi, rasul, hamba Allah yang taat. Ya'qub ini punya keistimewaan seperti nabi-nabi lain punya keistimewaan. Nabi Adam punya keistimewaan. Nuh punya keistimewaan, Yakub punya keistimewaan. Itu munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu tinggi. Bila terjadi apapun dalam kehidupannya, itu selalu menjadikan curhatnya kepada Allah. Ya, itu diabadikan nanti di Quran surah ke-12 Yusuf. Ya, Quran surah ke-12 di ayat 86. Bahkan ketika terjadi persoalan di anak-anaknya pun itu bisa nangis minta sama Allah sampai matanya buta. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saking dekatnya dengan Allah, itu bahasa orang sana mengatakan ini hamba Allah yang paling dekat dan taat. Dalam bahasa pada masa itu, hamba disebut dengan Isra, Allah disebut dengan Il. Maka digabungkan kalimat ini menjadi Israel. Di sini baru ditemukan kata Israel. Ditulis dalam bahasa Latin Israel. Ini. Isra, hamba Allah. Ya, Isra, hamba yang sangat taat. Il, Allah, hamba Allah yang sangat taat. Jelas ini kalau disebutkan Israel, artinya yang dekat dengan Allah, yang penyayang, yang baik, yang tidak pernah pukul orang, yang tidak pernah merendahkan orang, yang tidak pernah merampok orang, yang tidak pernah membunuh orang,
apalagi kemudian mengusir orang, apalagi kemudian membunuh orang, apalagi kemudian menggenosida orang, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan masjid, menghancurkan gereja. Itu bukan Israel namanya. Maaf ya, saya tegas menyampaikan ini karena di kitab mereka disebutkan begitu. Paham? Israel, Yakub punya anak tidak? Tuh, udah mulai bingung nih. Punya anak tidak? Punya. Melahirkan tidak? Melahirkan tidak, ya. Nabi Yakub laki-laki baru punya istri dulu, melahirkanlah istrinya itu keturunan. Maka dengan siapa Nabi Yakub itu menikah? Tidak tanggung-tanggung, yang 4 ini yang anaknya Laban menjadi istrinya Yakub alaihissalam. Tenang ya ibu-ibu yang di bawah, kita tidak membahas poligami ya. Satu tadi, siapa namanya anak Laban yang pertama? Lea. Lea dengan Lea punya 6 orang anak. Ada berapa? 1, Ruben atau Rabin. 2, Shem'un atau Simeon atau Simon. 3, ingat ini penting sekali ya, Levi atau Lewi. 4, saya kotaki yang ini, Yahuda. 4 siapa? Yahuda. Ini saya kotaki. Nah, saat mendapatkan 4 orang anak ini, itu menduga Lea sudah tidak akan melahirkan lagi. Karena itu meminta kepada suaminya, ini istri luar biasa, minta pada suaminya supaya keberkahan ajarannya itu semakin banyak dinikmati oleh orang banyak. Pak, nikahin lagi aja yang lain. Maka dinikahilah kemudian, ini kesini ke bawahnya, ya. Ada Rahil, ada Zulfa, ada Bilha. Ternyata ketika menikah dengan ini punya anak lagi 2. Maka yang kelima ini ada Izzahar. Yang keenam ada Zabalun. Ini 6 orang anak, Ruben, Shem'un, Levi atau Dewi, Yahuda, Izzahar dan Zabalun dari Lea. Dari Rahil dilahirkanlah 2 orang anak. Dan ini yang paling viral dan tercantum kisahnya dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Yusuf alaihissalam. Yang kedua Bunyamin. Kalau ada yang namanya Bunyamin atau Benyamin, ya, atau Bang Ben, Beni, ya, ini ke sini nasabnya. Termasuk Tolut nanti nasabnya ke sini. Nanti saya turunkan bagian-bagiannya. Tolut yang melahirkan Daud yang melawan Goliat itu keturunan dari Benyamin. Ya. Dari Zulfa itu Zad atau Gad. Yang kedua Ashur. Dan dari Bilha lahir 2 anak juga. 1 Dan, ada yang menyebut Dian. Jadi versi laki-laki Dan, versi perempuannya Dian. Ya. Yang keduanya Nefiti. Yuk kita hitung. Dari Lea berapa? Ya, dari Rahil berapa? Dari Zulfa berapa? Dari Bilha berapa? 6 tambah 2 berapa? 8. 8 tambah 2 berapa? 10. 10 tambah 2 berapa? Inilah 12 anaknya yang disebut anak-anak keturunan Yakub alaihissalam. Anak keturunan yang secara genealogis tersambung ke atas itu disebut Bani namanya. Apa namanya? Bani. Saya, Anda, kita. Ini kalau digali anak keturunan siapa akan nyambung semua ke keturunan Nabi. Jadi antum begini-begini itu keturunan Nabi itu. Nabi Adam. Nabi siapa? Maka kita semua disebut dalam Al-Quran dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran karena akan beraktivitas 7 hari dalam sepekan. Ya Bani Adama, ya Bani Adama. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Karena ini anak keturunannya ke Yakub, anak langsung asbat nyambung ke atasnya. Dari ibu itu asbat nyambung ke atasnya. Lalu mereka kemudian secara genealogi nyambung ke atas ke Yakub, gelarnya Israel, maka disebut dengan Bani. Jelas sampai sini? Dah, ditemukan kalimat ini. Dah, pelan-pelan. Yahudi sudah ada belum? Belum ya? Yuk kita lihat siapa Ruben dan bagaimana karakternya di dalam Bible. Buka Perjanjian Lama. Ya, kitab Kejadian pasal 35 dari ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kejadian, Genesis. Lalu kita bandingkan dengan Al-Quran. Ya, lihat baik-baik ya. Kita bandingkan dengan Al-Quran. Di sini kita akan temukan bijaknya kalimat Nabi Muhammad SAW. Keterangan dalam kitab-kitab sebelumnya yang dicantumkan dalam komentar-komentar. Kata Nabi, jangan benarkan seluruhnya, jangan tolak seluruhnya.
Jangan benarkan seluruhnya, jangan tolak seluruhnya. Jika berkesesuaian dengan isi Al-Quran, maka itu unsur kebenarannya. Jika tidak sesuai dengan isi Al-Quran, maka itu tambahan-tambahan yang kita tepikan dalam iman kita sebagai muslim. Kita tidak diminta untuk mencela, tidak diajarkan untuk merendahkan, tapi hanya diajarkan dan dituntut untuk mencari kebenaran. Dan dengan cara yang benar. Jelas? Maka turunlah Quran. Perhatikan baik-baik surah kelima di ayat ke-48 itu. Al-Ma'idah. Quran surah 5 ayat ke-48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keagunganku kata Allah, telah aku turunkan Al-Quran kepadamu dengan hak, mutlak kebenarannya. Kitab ini aku jadikan sebagai verifikasi untuk menemukan kebenaran yang tercantum di kitab-kitab sebelumnya yang sampai informasinya kepada kamu sekarang. Jadi kalau nyari Taurat yang asli nggak akan ditemukan. Injil yang asli nggak akan ada. Yang ada itu catatan-catatan orang-orang yang mendapatkan informasi dari situ. Dari mana taunya kebenaran catatan itu? Kalau di kita kan ada sanad. Dari siapa? Kan nggak pernah ketemu Nabi, kan? Tapi hadisnya ada di Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari itu mencatat keterangan dari Nabi, tapi kan nggak pernah ketemu Nabi. Dari mana dapatnya? Maka Al-Bukhari menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari siapa? Dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan menerima dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan sanad namanya. Jadi di kita itu walaupun cuma catatan, informasinya tersambung sampai ke sumber pokoknya. Dan dahsyatnya ayatnya masih ada yang aslinya. Di ayatnya ada, tidak pernah berubah, diteruskan. Hubungan jalur yang menyambungkan kita ke sumber aslinya itu disebut sanad namanya. Imam Muslim bikin kitab Sahih Muslim, 43 topik, 9 jilid karya Imam An-Nawawi syarahnya. Di jilid pertama diberikan keterangan komentar di muqaddimah, babul isnad minaddin. Ciri khas orang Islam itu semua informasinya tersambung dan punya sanad. Makanya kalau ingin menjadikan timbangan, cuma Al-Quran yang bisa dijadikan timbangan. Karena ini yang paling valid, yang bisa ditelusuri. Kitab aslinya masih ada, tidak pernah berubah. Dari zaman Abu Jahal sampai sekarang masih sama. Tapi kalau ada yang menolak begini, kan tidak mungkin non-muslim mengakui Quran. Kaidahnya kan begitu. Maka dibalik oleh Allah. Kalau tidak percaya, silahkan riset, temukan kekurangan dalam Al-Quran, cari kelemahannya, buktikan kalau itu adalah seperti yang Anda tuduhkan karya manusia, cari semua kelemahannya, maka Anda tidak akan temukan. Bahasa singkatnya, kalau Anda menuduh Quran ini rekayasa manusia dan sebagai catatan saja, maka buat yang semisal Al-Quran satu surah saja. Kejadian pasal 35 ayat 21 sampai 22. Saya bulati yang ayat 22 saja. Sehingga ketika sampai di negeri ini, bahasanya saya tuh kalau agak kasar saya nggak bisa ngungkapkan karena nggak punya kosakatanya. Ya, tapi dengan terpaksa saya sampaikan. Maka Ruben kemudian bergaul dengan gundiknya Yakub, yaitu Belha. Anda bisa bayangkan karakter Ruben digambarkan dalam Bible di Perjanjian Lama ya, pasal Kejadian ya, di Kejadian bab Kejadian pasal 35 di ayat 22-nya adalah seorang figur yang pernah berzina dengan ibu sambungnya. Belha. Ini Ruben. Bandingkan dengan surat Yusuf. Surah keberapa? 12. Ada berapa ayat di dalamnya? Antum nih gimana? Bagaimana mau bangkit kalau nggak ngaji Quran itu? Ada 111 ayat. Lihat di ayat 10. Perhatikan kalimatnya. Ketika ayat 9-nya mengatakan semua rapat, 9 orang rapat. 9 orang tuh, ini semua 6. Ya. Kemudian ditambah ke bawah semua ini. Plus 10 dengan Rubennya. Jadi 10 orang rapat. 9 mengatakan uqtulu Yusuf ayat 9-nya. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Yang merekomendasikan bunuh Yusuf 9 orang. Letaknya di ayat ke-9. Uqtulu Yusuf. Bunuh Yusuf. Supaya dia dijauhkan dari ayah kita. Supaya kasih sayangnya fokus ke kita. Tapi ayat 10-nya qala qailum minhum. Seorang di antara mereka berkata, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Ya. Alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus siyarah. Cukup lemparkan ke tempat gelap. Kan motifnya itu cuma menjauhkan Yusuf dari bapak, nggak usah dibunuh, dosanya kegedean. Cukup jauhkan, lemparkan aja ke tempat gelap ke dalam sumur supaya diambil oleh kafilah yang lewat. Yang penting kan jauh dari kita.
Itulah Ruben. Jadi di surah Yusuf, Ruben diposisikan sebagai kakak yang mencoba menyelamatkan Yusuf dari konspirasi 9 saudaranya dengan mengusulkan gak usah dibunuh, turunkan saja, lemparkan ke tempat gelap. Kalau ada 2 narasi mengatakan, satu mengatakan ini ada anak berzina dengan ibunya, yang kedua mengatakan ada kakak menyelamatkan adiknya. Anda pilih yang pertama atau yang kedua? Itulah sebabnya Quran memuliakan keluarga ini dan menyifati mereka memang punya konflik dalam kehidupan mereka, memang punya niat-niat yang kurang baik, tapi tidak melampaui batas-batas itu, yang kelak akan ditaubatkan oleh ayahnya, Yakub. Jadi karakteristik Ruben digambarkan dalam kitab mereka sendiri sebagai pribadi yang pernah berzina dengan ibu sambungnya, yaitu Balha. Syam'un, Levi. Ini maaf ya, saya coret dulu Ruben, karena dari peristiwa ini Yakub tidak menjadikan kepemimpinan suku yang 12 kepada Ruben. Versi pertama diberikan ke Yusuf, versi kedua diberikan pada Yahuda. Syam'un, Levi. Ini pun digambarkan, dilukiskan dalam kitab mereka sendiri punya persoalan. Perhatikan karakternya, perhatikan. Maksud saya nanti kalau Anda temukan yang sekarang, gak jauh dari sini. Ya. Ini digambarkan pernah membantai orang. Saudarinya Dian, itu pernah akan diganggu oleh satu kelompok dari suku Khidim, ya sampai akan diperkosa, mohon maaf, akan digauli. Maka dicarilah orang-orang ini, disampaikan oleh Syam'un dan Levi ini, bahwa ada syariat dari kakek moyang kita yang berupa syariat sunat. Ya, jadi sunat itu sudah ada di kitab mereka. Ada syariat sunat. Ya. Maka dimintakan ada perintah untuk sunat. Maka disunatlah mereka semua. Kan belum ada yang seperti sekarang ya. Begitu disunat langsung bisa berenang gitu kan. Ya, dulu pakai kapak kan, sakitnya masih terasa. Begitu masih merasakan sakit dalam sunatnya, maka dibantailah semua orang mereka itu, suku Khidim itu sampai meninggal semua. Itu disebutkan dalam kitab mereka. Ya, saya tidak sebutkan dulu ya referensinya supaya agak cepat saya tunjukkan itu saja. Generasi Levi yang menurunkan Musa alaihi salam. Musa tuh keturunan dari Levi. Yahuda. Saya agak berat membahas ini. Karena ini yang paling kontroversial. Yahuda ini disifati sebagai bagian yang terkuat. Tapi di kitab mereka sendiri disebutkan orang yang paling urakan. Jadi dari Yahuda ini nanti turun Daud alaihi salam, Sulaiman alaihi salam, termasuk Isa alaihi salam. Tapi menariknya justru dalam Bible disebutkan Matius ayat yang pertama sampai 11. Perbandingan Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 28. Cek aja kalau nggak percaya, saya sudah hafalkan. Maaf ya, dengan kalimat ini teman-teman saya hanya menurunkan apa yang ada di kitabnya ya. Jadi jangan marah ya, ini hanya menurunkan saja sebagai informasi. Nanti bandingkan dengan Al-Quran bagaimana membawa narasinya. Yahuda itu disifati sekalipun kuat, tapi sifatnya urakan, bahkan senang cari perempuan. Sampai satu saat, dia datang ke rumah bordir, ini di kitabnya sendiri diceritakan. Dia datang ke rumah bordir, dan ternyata di situ ditemukan satu sosok bernama Tamar. Siapa Tamar ini? Tamar ini menantunya yang menikah dengan turunan anak laki-lakinya. Tamar dilukiskan dalam kitab ini, Tamar itu menjual dirinya ke tempat bordir, ke rumah bordir, dan dia tidak tahu ternyata pelayan yang datang itu adalah bapak mertuanya. Jadi Anda gambarkan, bapak mertua Yahuda itu berzina dengan Tamar, nanti dari situ melahirkan keturunan. Tamar punya 2 orang anak, yang pertama Peres, yang kedua Zirah. Saya sebut dengan namanya sekalian. Ini yang paling saya tidak bisa terima, saya pribadi ya, tapi terlepas dari gambaran ini, dari Peres inilah melahirkan siapa? Melahirkan Isa alaihi salam, Yesus. Nggak percaya cek di sini. Tapi menariknya, dalam Matius itu jumlahnya 41 nasabnya, di dalam Lukas 57. Jadi ada beda 16 nasab sampai ke atas. Kalau kita turunkan, habis semua materi kita. Belum ketemu konflik Palestinanya. Jadi yang mau saya gambarkan, ini gambaran-gambaran yang disampaikan dalam Alkitab seperti ini perilakunya. Dalam Islam tidak, Nabi Isa itu begitu mulia. 136 kali namanya disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dengan sifat yang sangat mulia, lahir dari ibu yang mulia. Makanya Maryam itu dibela oleh Al-Quran, disebutkan sebagai perempuan yang suci. Ya, betul, perempuan yang suci. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran. Nasabnya disebutkan untuk menunjukkan. Jadi kalau di Quran itu di ilmu tafsir, kalau disebutkan namanya plus bin atau bintinya, maka kejadian itu hanya akan menimpa pada sosok itu dan tidak akan berulang sampai kapanpun. Tapi kalau namanya tidak disebutkan detailnya atau hanya inisialnya, ini menunjukkan perilakunya akan terjadi lagi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi substansinya sama. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran.
Maryamnya disebutkan, bapaknya disebutkan. Untuk menunjuk apa? Yang mengandung dan melahirkan, tapi tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar, kata Maryam. Nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Maaf ya, maaf. Bukan mengandung dan melahirkan tanpa bapak. Bukan. Kalau yang begitu banyak. Ya, nggak tahu di Surabaya ya. Ya, jadi kalau Maryam ya binti macam-macam, mengandung melahirkan tanpa bapak itu banyak. Tapi mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, cuman Maryam binti Imran, dan melahirkan anaknya Isa bin Maryam. Di dalam Quran Isa ditempatkan terhormat, Yesus tempatnya terhormat di Quran. Tapi tidak melampaui statusnya sebagai nabi dan rasul. Jelas? Ini diurut, nasabnya ketemu sampai ke Yahuda, tapi yang sangat disesalkan jalurnya dari Peres yang dihasilkan dari hasil perzinahan antara Tamar dengan Yahuda. Ini yang mungkin kita tidak sepakat di sini. Jadi kalau di sini saya mau tanya beginilah. Kalau Anda disampaikan, Anda misalnya ada dengar informasi Nabi, ditanya nih, pilih mana? Nabi lahir dari perempuan suci atau Nabi lahir dari keturunan seorang perempuan yang nggak baik? Teman-teman semua, fokus baik-baik. Di era Yakub alaihissalam, ini semua anak keturunannya tinggalnya masih di sini, di bumi Kanaan, di Palestina. Yusuf alaihissalam dalam peristiwa terpisah dari saudaranya itu, karena dijahili, kemudian diambil menjadi anak angkat dari satu keluarga besar Perdana Menteri, lalu kemudian diasuh dan diangkat tumbuh dewasa secara singkat menjadi seorang sosok besar yang berada di wilayah Mesir. Yusuf keluar dari sini dengan satu peristiwa, berpindah kemudian kemana? Mesir, di Afrika Utara. Jadi kalau ini Palestina, itu ada di sebelah utaranya Mekah. Mekah itu titik dunia ya, ingat, titik dunia Mekah tuh. Kalau Anda belajar geografi tempo dulu, sebelum terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492, itu titik dunia itu di Mekah. Silahkan buka peta, satukan semuanya. Ya, peta yang kertas saja satukan. Ambil tengah-tengahnya, itu titik tengahnya Mekah. Di wilayah yang kanan, ya, selatannya itu ke Yaman. Makanya Yaman, Yaminu Makkah. Syam, Syamal Makkah, utaranya. Ya, utaranya Syamal itu ke sini. Makanya disebut dengan bumi Syam. Jelas di sini? Baik, fokus baik-baik. Jadi nama lain Palestina itu masuk dalam wilayah bumi Syam. Sekarang 4 negara. Palestina, Lebanon, Yordania, Syria. Ya. Yusuf keluar dari sini karena satu peristiwa, kemudian terbawa sampai ke Mesir. Mesir masuknya di area Afrika Utara. Bukan Arab. Secara geografis Afrika Utara. Cuma nanti dalam eranya Musa bin Nusair masuk ke situ, ya, ekspedisi dari ke atasnya dulu. Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Amr bin As, ekspedisi Afrika Utara dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko sampai ke Syria. Maka berubahlah kemudian jadi wilayah Arab, bahasanya pakai bahasa Arab. Jadi provinsi dari negara yang ada pusatnya di Madinah, gubernurnya Musa bin Nusair, panglima kodamnya itu Tariq bin Ziyad. Dari sejak saat itu bahasanya bahasa Arab sampai dengan sekarang, tapi wilayahnya Afrika Utara. Di era Nabi Yusuf itu belum ada Firaun. Yang ada masih Malik, masih era kerajaan. Rajanya disebut Malik namanya. Buka surat Yusuf, Anda nggak akan temukan Firaun. Yang ditemukan kalimatnya apa? Malik. Sudah, ya. Aziz itu khusus untuk pembesar Perdana Menterinya. Rajanya disebut Malik. Jangan debat saya di situ. Secara singkat, maka bertemu kembali Yusuf alaihissalam dengan ayahnya Yakub. Setelah membuktikan kebenaran nubuat dari Allah Subhanahu wa taala yang dilihat dalam mimpi, lihat di pembuka surat Yusuf, saya melihat gemintang, ya, saya melihat matahari dan bulan serta 11 gemintang, mereka sujud hormat kepadaku. Maka rembulan itu ibundanya, matahari itu ayahnya, dan 11 itu saudara-saudaranya. Secara singkat, bertemu kembali setelah mendapatkan jabatan, bapaknya dibawa, semua 11 saudaranya dibawa. Maka mereka pindah tempat, hijrah dari Palestina ke Mesir. Pindah semua. Yakub pindah, Bani Israel pindah, semua kemudian berada di Mesir. Di sini semuanya. Saya mau tanya, sudah ada Yahudi belum? Jelas, Israel sudah ada? Sebelumnya sudah ada Nabi Yakub. Bani Israel sudah ada? Nah, sekarang Israel dan Bani Israel ada di mana? Mesir. Ini udah kosong. Di sini sudah nggak ada lagi. Ini kosong. Jelas sampai sini? Yusuf meninggal. Generasi berubah berganti. Sistem pemerintahan berganti dari kerajaan yang bergelar Malik, Perdana Menterinya gelarnya Al-Aziz, berubah menjadi Farao, dalam bahasa Arab disebut Firaun. Ya, sama seperti sekarang, kerajaan, ada republik dan sebagainya. Dulu
sifatnya kerajaan, mulkiyah, kemudian berubah menjadi Farao, Firaun. Ketika berubah ke era Firaun inilah kemudian berubahlah cara pandang masyarakat di sana yang melihat generasi Bani Israel yang telah berubah generasi ini. Ini meninggal semua, ini sudah nggak ada. Hilang generasinya. Berubah berganti yang baru. Saat di masa Nabi Yusuf ini dimuliakan, posisi tinggi karena atasnya Nabi, saudaranya Nabi. Mereka diberikan tempat terhormat, daerah yang bagus, bisa dagang, bisa bergaul, sukses. Begitu sampai ke dinasti Firaun ini berubah cara pandangnya. Wah, ini katanya kita kalah sama mereka nih. Maka dirubah kemudian keadaannya, generasi Bani Israel yang sudah generasi kesekian itu, maka alih-alih mendapatkan tempat terhormat, difungsikanlah sejak saat itu menjadi budak. Bani Israel bikin piramid, siksa. Bani Israel buat sphinx, siksa. Terjadinya di masa ini. Sampai kemudian terlahirlah sekitaran tahun 1400-an seorang sosok yang bahkan sempat diramalkan oleh dukun-dukun di era Firaun. Dukun sudah ada tuh. Tapi kelak mereka tobat ya. Dukun Firaun aja tobat. Masa dukun sekarang nggak tobat tuh kan? Nah, kata dukun-dukunnya akan ada seorang anak laki-laki. Saya tolong fokus di sini. Karena ini yang akan saya sampaikan dari akar mula pertama kali konflik terjadi kekinian dengan semua karakteristiknya. Saya mohon maaf sebentar. Yang ini paham tidak? Jelas ya? Kalau jelas, mohon izinkan saya untuk menghapus dulu karena saya akan masuk ke inti bahasanya ke konflik sekarang. Ya.